siang semuanya. Kita mulai kuliah hari ini ya. Jadi materi hari ini adalah tentang konsinyasi. Konsinyasi pasti Anda sudah membayangkan PPN dan sebagainya. Kita lihat nanti aja. PPN, PPH beda. Akuntansi gimana cara ngaturnya, nanti kita lihat berdasarkan pertanyaan yang dijawab. Sekitarahin bahwa materi ini adalah materi yang paling mudah. Jadi materi yang kemarin cicilan itu paling mudah. Yang paling sulit itu setelah ini adalah home office dan branch. Tadi terus partnership, ini cukup sulit. Baik, kita mulai materi kali ini. Jadi materinya hanya 30 menit ya, cukup cepat. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah saya kolek. Jadi yang sudah saya kolek so far baru 14 ya. Saya akan gabung pertanyaannya. Ya baik, kita mulai ya. Pertanyaan dari ini pertama, ini masalah konsinyasi dan lagi-lagi proses bisnis ya. Proses bisnis dan konsinyasi. Jadi ada dua pertanyaan dari Fadila dan dari Dinda Kusuma. Pertanyaan adalah, bolehkah konsinyasi menjual di atas harga yang disetujui agar, jadi boleh nggak jual harga di atas yang sudah disepakati supaya saya dapat tambahan? Kedua, dan dari yang berkaitan proses kalian kan sedang kuliah proses bisnis nih. Proses bisnis itu penting bagi pajak, karena pajak kan jurusan pajak berbeda dengan jurusan akuntansi. Kalau akuntansi Anda harus melihat PSHK-nya. Sedangkan pajak Anda melihat PSHK, lihat peraturan pajak. Kalau peraturan pajak ada, berarti secara spesial di situ. Misalnya diatur bahwa di PPN, kata di undang-undang, katanya undang-undang yang baru sudah berubah ya, undang-undang yang Omnibus Law. Kalau sudah terhutang saat penyerahan, maka ya sudah terhutang PPN di situ. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa terhutang PPN ya. Pertanyaan kedua, jika konsinyasi telah bayar baru buka dan ternyata barangnya nggak laku semua dikembalikan, bagaimana perlakuannya ya? Ini seharusnya ini pertanyaan terakhir nih rasanya. Pertanyaan nanti dibahas di terakhir ini. Jadi gini, untuk membayangkannya, ini proses bisnis seperti ini. Anda jangan bayangkan proses bisnisnya ada harus barang dititipkan dan sebagainya. Karena ternyata saat ini dengan konsep sharing ekonomi, akhirnya hampir semuanya bentuk transaksi berubah. Makanya Anda kalau kuliah mata kuliah proses bisnis, benar-benar tanyakan ke Pak Sembiring ya, Pak itu ya, Pak Sembiring ya. Benar-benar tanyakan apakah, jadi pertanyaan ini, dua pertanyaan ini kan sudah diatur. Jadi diaturnya barangnya dicerahkan terus dikembalikan atau di mana? Semuanya mungkin saja. Semua transaksi mungkin saja. Saya ambilkan contoh seperti ini. Saya ambilkan contoh Telkomsel. Telkomsel jual kartu ya. Jadi kartu handphone itu kartu istilahnya kartu chip ya. Kartu chipnya itu harganya sekitar $1 atau $1 atau $2. Kalau menjual dulu kan pernah gratis. Gratis itu karena disubsidi, jadi dibayarin oleh Telkomsel. Sekarang sudah beli ya, sekarang kalau nggak salah ya. Harganya $1. Kapan pengakuan penjualannya? Apakah Telkomsel menerapkan kebijakan penjualannya diakui saat nomornya diaktifkan, bukan saat nomornya diserahkan ya, tapi nomornya diaktifkan.
baru dianggap sebagai penjualan. Jadi ada banyak hal seperti itu. Ya. Nah, lagi nanti barangkali lain lagi kalau misalnya beli pulsa itu semuanya, jadi semuanya sangat mungkin. Ya. Jadi Anda harus tahu bahwa semua transaksi itu dimungkinkan saat ini. Ya. Kalau dimungkinkan maka akuntansi berubah. Kalau dulu kaku, sekarang sangat berbeda akuntansi ini. Oke. PSK ke-23 itu kalau dulu ada kuliah mata kuliah intermediate, ada mata kuliah, ada bagian di oke, sepakat bahwa penjualannya dianggap terjual jika 5 ini terpenuhi. Ya, resikonya sudah berpindah, resiko manfaatnya sudah berpindah, entitas nggak lagi mengelola, kemudian jumlah pendapatan bisa diukur jumlah pendapatannya, manfaat ekonominya mengalir ke entitas, dan biayanya bisa diukur. Jadi ada pendapatan, ada biaya yang sama-sama bisa diukur. Oke. Jadi istilahnya penjualnya diakui ketika 5 ini tercapai. Kalau tidak tercapai, maka nggak harus diakui oleh akuntansi. Sekarang pertanyaannya ada pasti, kenapa Pak kalau PPN kok diakui pada saat penyerahan. Jadi penyerahan dari produsen ke konsinor ke konsinir dianggap sebagai terutama PPN. Karena alasan teknis saja kalau PPN itu. Kenapa saya bilang alasan teknis? Karena nggak mungkin kalau Anda beli nanti saya berikan sari roti itu konsinyasi. Masa PPN-nya terhutang ke saat Anda beli, saat kita semua bilang. Jadi kalau PPN diakuinya pada saat barang diserahkan dari distributor ke atau dari produsen ke tempat penjualan sebagian besar ke Alfamart sama Indomaret. Saat itu terhutang PPN. Kenapa? Karena alasan teknis saja. Karena nggak mungkin faktur pajaknya kepada penjual ke pedagang retail istilahnya ya. Jadi itu alasan kenapa PPN diakui saat barang diserahkan oleh konsinyor. Oke. Bagaimana revenue recognition? Ada jual barang, ada jual jasa, masing. Lihat ini di bawah ini. Di bawah ini kalau penghasilan dari sini, maka berlaku PSK-nya berlaku PSK ini. Karena sudah PSK 72 sekarang ini. Secara umum penghasilan diatur di Oke, nanti Anda kalau tertarik di PSK, baca PSK ya. Oke, kita lihat bagaimana revenue recognition saat ini, saat 5 ini ya. Oke. Jadi intinya
kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Oke, ya. Oke, sampai sini tadi ya. Oke, jadi penjualan barang, intinya apa sih? Akuntansi itu intinya ini. Dan ini sama juga dengan pajak. Pajak itu adalah pendapatan diakui dengan beban. Begitu ada keluar pasal 6, langsung keluar pasal 9, ya kan? Pasal 6, pasal 9, pendapatan diakui dengan Undang-Undang BPH ya, diakui dengan matching revenue and expenses. Jadi harus diakui, dua-duanya harus bisa diukur baru bisa dihitung. Itu intinya. Ya, oke. Sekarang macam-macam penjualan apa aja? Misalnya seperti ini ya, penjualan barang bisa saja setelah instalasi. Oke, kita keluar dari sini dulu. Konsinyasi belakangan nanti. Salah satunya adalah ada konsinyasi, ya. Nah, ini contohnya konsinyasi. Kalau konsinyasi di sini, satu entitas mengakui pendapatan ketika barang terjual kepada pihak ketiga. Jadi itu inti dari konsinyasi. Diatur di PSK pasal 23. Intinya di sini. Nah, yang dibahas di materi ini adalah rinciannya, menghitung secara fair, menghitung secara tadi intinya adalah materi ini adalah ini, matching revenue and expenses, ya. Itu aja inti dari yang dipegang. Oke, penjualan barang, macam-macam penjualan barang ya, bisa penjualan barang itu macam-macam, bisa yang seperti ini, misalnya instalasi TV, kemudian gula. Kalau gula itu misalnya ngirimnya satu kapal, apakah itu bisa satu kapal? Enggak, bisa dengan cara sampel barangkali itu. Tapi gimana cara mengambil bahwa semua barang dikirim sama sesuai dengan sampel, itu tekniknya nanti. Oke. Kemudian penjualan barang yang lain misalnya penjualan barang yang lain ini buy and hold. Saya beli tapi tahan dulu, kirimnya nanti. Ada seperti itu. Ada juga penjualan yang sistemnya misalnya layaway. Barang dikirim kalau sudah dilunasi. Ini salah satu contoh penjualan barang. Jadi semuanya tergantung ke bentuk perjanjiannya. Apakah bisa penghasilan tadi syarat penghasilan ya. Oke. Sini misalnya prakteknya seperti apa? Praktek misalnya instalasi tadi ya. Konsinyasi diakui ketika barang dijual kepada pihak ketiga. Salah satu contoh penjualan konsinyasi ya. Penjual cicilan misalnya ya. Nah, ini gimana cara mengakui penjual cicilan? Nah, ini ada pakai tindakan bunga misalnya. Nah, seperti kemarin contohnya, kalau penjualan bunga ada jual rumah, kemudian jual setelah rumah, jual barang dagangan, beda pendekatannya. Jual kepada perantara berarti seperti konsinyasi juga berarti. Jadi semuanya tergantung ke apakah 5 tadi terlewati. Nah, kalau 5 terlewati ada bisa diakui sebagai penjualan. Intinya itu. Oke, sekarang misalnya teknik terbaru. Ada dropship, ada reseller. Tadi Pak Kuat menjelaskan ya, internet, penjualan lewat online. Kalau online ada 2, ada dropship, ada reseller. Kalau dropship, dia tidak menanggung risiko. Tapi kalau reseller menanggung risiko. Oke, lagi-lagi lihat perjanjian detailnya. Setiap perjanjian akan mengubah bentuk akuntansinya. Intinya apa? Kita sudah pelajari di bagian kedua. Ada di bagian di intermediate ada pelajari.
revenue recognition terlewati, 5 tahap tadi terlewati, baru boleh diakui sebagai penjualan. Karena konsinyasi ini sebagai hal yang sangat umum saat ini, terutama buat yang bisnisnya retail, mulai dari Gramedia, semua Alfamart, Alfamidi, dan semua ini hampir semuanya melakukan teknik konsinyasi. Ya. Oke, ini dropship tidak termasuk konsinyasi karena nggak ada penyerahan barang. Kita tahu dropship kan? Ya, dropship itu kan hanya sebagai perantara. Kalau perantara, apakah disebut konsinyasi? Nggak ada, kalau di situ jasa. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan tadi inti dari dua pertanyaan tadi adalah pertanyaan pokoknya yang dibayar sesuai perjanjian. Atau ada perjanjiannya, konsinyur tidak membolehkan menarik itu lagi. Konsinyur tidak boleh menambah lagi karena nanti rugi. Barangnya jadi nggak laku. Ada perjanjian. Ya. Anda nggak harus kaku nih, nggak harus kaku seperti buku ini, nggak. Di dunia nyata sana sangat fleksibel. Jika nggak laku gimana? Ya udah dikembalikan. Nanti kita lihat contoh di perusahaan Sari Roti nanti ya. Kita lihat contohnya nanti. Oke. Kalau barangnya daluarsa bagaimana? Atau kalau rusak akibat rusak yang merusakkan konsinyur bagaimana? Gimana kalau ada retur? Kalau ada consignment income gimana? Apakah biaya bagaimana penjualan boleh dikenakan cas setiap penjualan? Oke. Intinya semua bentuk ya. Hilnya adalah semua bentuk ini, semua bentuk beban dan pembiayaan sama seperti jurnalnya, sama seperti yang sudah Anda pelajari di intermediate, sama. Jadi yang dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan ini adalah ada berbagai bentuk transaksi, ada berbagai bentuk perubahan entitas yang membingungkan memang. Jadi yang diatasi di akuntansi kuncinya adalah tadi revenue and expenses. Kalau itu expense konsinyur biasanya menjadi tanggungan konsinyur. Misalnya barang rusak akibat kelalaian dari konsinyur. Sebenarnya sesuai perjanjian ya. Kalau ternyata konsinyur yang melakukan kelalaian kemudian harus ganti rugi. Ganti ruginya apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk mengurangi komisi, ya itu semuanya tergantung perjanjian. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Bagaimana nih? Misalnya penjualan melalui elektronik, melalui Carrefour dan sebagainya. Carrefour apalagi, pokoknya retail. Mereka ternyata ada perjanjiannya beda. Perjanjiannya salah satu contohnya, kalau buat TV yang 40 in ke atas menjual 10 mendapatkan bonus 1 TV yang ukuran 30 in. TV yang agak-agak sudah ketinggalan zaman, TV yang itu. Nah, itu gimana itu perjanjiannya? Itu gimana perlakuan akuntansinya ya? Oke. Bagi saya akuntansi itu aja. Kalau UTS itu was ya, nama akunnya sesuai dengan
adik-adik sudah semua akunnya, tapi akunnya sesuai dengan itu aja, akunnya sesuai dengan maksudnya aja. Jadi misalnya kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya lupa, terus saja dengan bahasa Indonesianya. Bagi saya nggak masalah itu nanti ya. Oke. Kalau barang-barang itu gimana? Kalau bisa saja sesuai perjanjian misalnya mengurangi fee-nya, bisa itunya. Jadi semuanya tergantung perjanjiannya. Kalau di soal nanti tidak disebutkan, ya ada asumsikan misalnya ya, asumsikan mengurangi ini. Jadi relax aja. Yang penting Anda tahu intinya. Karena kalau Anda bahwa kalau seperti ini, aturan seperti ini, Anda terlalu kaku seperti itu, nanti Anda akan bingung ketika Anda bertemu di dunia pajak misalnya, ketemu di sama wajib pajak. Wajib pajak beda-beda karakternya. Karakter penjualannya beda-beda. Oke. Misalnya contoh misalnya tadi pertanyaannya ini ya. Nih. Pokoknya lihat di sini nih. Konsinyor hanya bertugas menjual barang. Risiko ditanggung oleh konsinyor. Biasanya kalau barang rusak, barang enggak laku, komisi misalnya tadi mengurangi komisinya, mengurangi fee-nya. Keluarsa, bagaimana perlakuannya? Ya, dikembalikan. Sebenarnya risiko ditanggung oleh konsinyor, masih ditanggung oleh produsen. Ya. Kerusakan ya bisa saja kalau nggak tahu, anggap aja bisa saja menyembunyikan, atau kalau jujur misalnya mengurangi fee atau dibayar, dibeli dan sebagainya. Semuanya tergantung daripada perjanjian. Saya nggak bisa menyatakan ini harus seperti itu ya. Oke, terkait ya. Income harus terkait dengan ini, kalau ada income harus ada ya terjadi pokoknya biaya terkait ini. Saya tahu nih maksudnya ini. Kadang-kadang biayanya secara periodik, jadi kadang-kadang nggak tertib. Saya tahu maksudnya Renanda ini. Jadi kadang-kadang nggak tertib. Nanti kita bahas di belakang ya. Oke, ini akuntansi seperti biasa. Kemudian penjualan cas, oke, nggak masalah. Saya tahu seri roti kan, oke, penjualannya tahun 2019 3,8 triliun kayak itu. Retronya, lo tahu kan, pernah lihat di Indomaret rotinya dikubur-kuburkan terus dikembalikan sampai dengan 500 miliar. Berarti berapa persen ini? 5/80, 1/8. Lebih 13 Bali. Pasti perusahaan dihitung ini. Sudah memperhitungkan di QGS-nya ambil itunya berapa. Makanya kemarin cash profit sudah dihitung bulan itu. Dikenakan saat barang diserahkan ke konsinyur, menagih PPN-nya menunggu penjualannya ke PPN, menunggu penjualannya jadi ke pihak ketiga sampai ke ada beli dilakukan oleh Nippon Indosari. Kedua retailer ini, Indomaret dan Alfa. Nah, fokus ke dia aja. Jadi kesimpulan saya 40% mungkin yang lain-lain. Jadi semua sifatnya konsinyasi. Gimana kalau barang dihapuskan? Semuanya di resiko diperhitungkan oleh konsinyor. Coba lihat nih beban-bebannya. Ada di sini beban persediaan daluarsa cacat, pasti sudah diperhitungkan sama konsinyor ini ya.
Jadi nggak mungkin Alfamart Indomaret yang rugi. Kalau ada nyolong misalnya Anda beli, kalau ada beli ya baru itu kerugiannya Indomaret barangkali itu. Kalau ada ngambil nggak bayar, itu kerugian Indomaret karena harus dihitung penjualan ya. Oke, oke. Kemudian selalu lihat ini transaksi sudah ya sudah saya bahas. Tapi kalau dipisah untuk kondisinya seperti ini, tapi nggak bisa, tidak ada seperti itu, ya. Karena masing-masing adalah entitas yang berbeda, baik konsumen maupun konsini, baik di Indosari maupun Indomaret tadi berbeda, pasti entitas yang berbeda. Akuntansi yang sesuai bagi mereka masing-masing. Jadi nggak harus kalau ini dipisah, ini juga dipisah, enggak. Karena masing-masing ini adalah entitas yang berbeda, ya. Ini adalah intinya kenapa ada dua pendekatan ini. Kira-kira apa kelemahan kelebihannya? Coba ya, setiap hari ngirim misalnya seperti ini seperti ringkasnya. Jadi kesimpulannya bagi saya, kalau Anda kuliah dan soal ujian mestinya gampang seperti ini karena Anda bisa ngikutin. Di prakteknya pasti seperti ini. Kalau yang bagian kontrol barang biarin orang lain, biarkan bagian lain yang menghitung. Jadi untuk praktisnya barangkali seperti ini. Tapi untuk belajar barangkali seperti ini ya. Saya yakin pasti hitung-hitungannya seperti ini. Akuntansinya. Prakteknya ya seperti prakteknya karena nggak rumit. Kalau ini rumit. Oke, ada lagi tadi pertanyaan yang ini pengakuan bisa mengapa nggak bisa. Oke, benar dari Rinaldo Mario. Oke, jawabannya di sini. Di sini memang ada kesalahan. Ada kesalahan tidak dicatat di sini ya. Harusnya dicatat di sini. Ada barang keluar harusnya dicatat. Lihat video Pak Erwin yang lebih menurut Pak Erwin dicatat. Saya sepakat dengan Pak Erwin. Dicatat di sini. Harusnya dicatat. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Mario, ya dicatat. Ada kesalahan menurut saya di videonya Pak. Coba lihat video Pak Erwin, pasti dicatat di sini. Kemudian, nih pertanyaan Sherly Rosa dan Suta, jika jurnal komisi penjualan oleh konsumen apakah selalu di akhir periode dan apakah ada uang muka? Oke, saya ambilkan contoh soal di buku Drabin halaman 174. Ya. Coba buat di buku Drabin halaman 174. Di situ ada contoh soal the agreement also calls for upfront payment
Booty moving weight like she always fly.